Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Seperti biasanya terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Kawan-kawanku menjuluki saya sebagai manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya ketika saya mendatangi ngaji di pondok untuk mendengarkan Kiai Dawuh, ulangnya satu ayat memang saya sampaikan pada keluarga secara santai gitu, omong-omong santai dan keluarga sebagai oleh-oleh dari ngaji itu. Itu teman saya menjuluki saya manusia satu ayat. Memang Kiai memang dawuh bahwa kami santri tua ini, para santri tua, agar gemar hobi menyampaikan kebaikan pada siapa saja, di mana saja, pada orang banyak maksudnya, walaupun yang disampaikan sedikit. Ini sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, balighu anni walau ayat. Begitu Rasulullah berpesan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itulah yang mendorong saya untuk ingin ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar, bukan untuk mulang ya. Bandane opo? Ustadz bukan, guru agama bukan, apalagi ya. Tapi kan boleh ingin menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Kemudian manusia satu ayat ini menjadi channel YouTube saya. Manusia satu ayat dengan gambar saya pakai belangkon gitu. Ini adalah channel YouTube saya untuk menyampaikan satu ayat tadi isinya. Ada satu lagi channel YouTube saya, namanya Mahtub Hidayatullah. Mahtubnya ejanya MACHTUB. Di sini campur ada yang nada dan pesan, ya, ada hiburannya musik. Ya, dalam rangka menghibur aja, bukan untuk mencari subscriber, bukan untuk mencari subscriber, tapi untuk hiburan sendiri. Gitu. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu saya melihat video, untuk dapat kiriman video yang isinya, menyedihkan. Seorang jamaah keluar dari jamaahnya sholat, tempatnya di belakang, pada lari ke depan cari jalan gitu sambil bawa sandal, memukul imamnya, dipukul pakai sandal. Tapi alhamdulillah imam ini jago bela diri kayaknya, walaupun mendadak beliau sempat menghindar dan luput. Kemudian jamaah bubar untuk menangkap orang tersebut. Ini terjadi di mana ya? Nggak jelas saya. Kemudian setelah diurus, ternyata dia jengkel karena imam mengambil surat terlalu panjang, sehingga dia terburu-buru akan segera melaksanakan tugas. Nah, saya menjadi ingat ketika Kiai Dawuh pernah menyampaikan salah satu hadis panjang. Enggak saya sampaikan di sini, nanti makan waktu. Terjemahan bebasnya saja. Di sana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada para imam memperpanjang bacaan sholatnya. Ini isi hadisnya begitu. Ketika sholatnya dengan orang-orang atau berjamaah gitu. Di sana Nabi Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang dari kamu sholat untuk mengimami orang-orang, maksudnya berjamaah, maka ringankanlah. Itu artinya jangan panjang-panjang memilih suratnya. Karena sesungguhnya di antara orang-orang itu, jamaah kamu itu, ada orang yang lemah, fisiknya lemah gitu, nggak tahan berdiri lama. Ada yang sakit, ada yang tua renta, nggak tahan berdiri lama. Ada yang mempunyai hajat seperti tadi. Mungkin setelah sholat segera bekerja, setelah ada tugas dan yang lain, seperti itu. Kecuali apabila sholat sendiri, maka panjangkanlah sesukanya gitu. Seperti itu Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu meringankan sholat jamaah serta menyempurnakannya. Walaupun ringan tapi tetap sempurna sholat itu. Ini salah satu dawuh
Kanjeng Nabi yang disampaikan Bapak Kiai. Ada lagi yang agak terlebih terperinci, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di sana diceritakan seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal Al-Ansori. Mu'adz bin Jabal Al-Ansori pernah memimpin sholat Isya. Di sana diceritakan begitu. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seorang di antara jamaah sengaja keluar dari sholatnya. Keluar dari jamaah maksudnya. Kemudian dia sholat sendirian. Nah, Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Artinya setelah sholat ada orang yang cerita pada Mu'adz. Mu'adz, ada orang keluar dari jamaah kamu tadi sholat sendiri. Begitu. Mu'adz pun menyebutnya sebagai orang munafik pada orang yang keluar dari jamaah itu. Nah, orang itu yang disebut munafik itu nggak terima mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz kepada dia. Dikatakan munafik. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat pada Mu'adz. Begini nasihatnya. Apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama? Mu'adz, itu Rasulullah. Jika engkau mengimami orang banyak, maksudnya berjamaah, bacalah surat yang pendek. Rasulullah mencontohkan beberapa surat, misalnya surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Itu contoh-contoh saja. Maksudnya jangan ambil surat yang panjang-panjang. Seperti itu. Ini artinya Rasulullah itu menghendaki agar para imam memperhatikan kondisi jamaah. Ya tidak salah sebetulnya. Kecuali ada sholat sendiri, begitu sholat sendiri maka panjangkanlah sesukamu, begitu Rasulullah. Karena tadi keadaan makmum itu orang yang berjamaah itu macam-macam. Agar tidak memberatkan, begitu. Ini adalah pesan Rasulullah SAW pada orang imam yang suka membaca panjang. Betulnya tidak apa-apa juga, pahalanya banyak, tapi kalau sholat sendiri. Nah, dengan jamaah harus memperhatikan makmumnya. Seperti itu. Ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, terutama para imam, sehingga memperhatikan jamaahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.